Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Bagaimana? Siap menerima pelajaran? Kalau belum siap, silakan masukkan handset, tancapkan handset di kuping biar bisa mendengarkan pelajaran. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem abjad. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sistem subjek. Sistem subjek atau sistem masalah. Sistem subjek atau sistem masalah adalah cara penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Isi dokumen atau surat disebut perihal, pokok masalah, permasalahan, dan pokok atau subjek surat. Yang perlu dipersiapkan untuk sistem subjek. Yang pertama adalah daftar indeks. Daftar yang membuat seluruh kegiatan atau masalah atau hal-hal yang dilakukan di seluruh kantor di mana sistem ini diterapkan. Perlengkapan penyimpanan surat. Perlengkapan seperti filing kabinet, guide, folder, dan kartu kendali. Yang ketiga, pemberian kode. Yang keempat, penyimpanan surat. Cara membaca surat untuk mengetahui isi surat, memberi kode surat, dan mencatat surat pada kartu kendali. Kelebihan dan kekurangan penyimpanan sistem subjek. Yang pertama, kelebihan. Mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui. Yang kedua, untuk judul dan susunan dapat dikembangkan karena sesuai dengan perihalnya. Kekurangannya, sulit mengklasifikasi apabila dengan aneka ragam dan perihal yang hampir sama, padahal berbeda satu sama lain. Yang kedua, kadang kurang cocok untuk semua jenis surat. Penyusunan dasar klasifikasi. Daftar klasifikasi memuat masalah utama atau main subjek yang dibagi dalam beberapa submasalah dan setiap submasalah dibagi lagi menjadi sub-sub masalah. Tujuan dari pembuatan daftar klasifikasi adalah agar istilah-istilah yang digunakan untuk mengelompokkan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Yang kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama, dan yang subjek saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Yang ketiga, mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat ditemukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Untuk instansi yang ruang lingkupnya luas, dapat menggunakan daftar klasifikasi subjek lebih dari 3 tingkatan atau lebih, sedangkan untuk yang bidangnya lebih kecil cukup menggunakan 1-2 tingkatan. Berikut contoh daftar klasifikasinya. Nah, contohnya seperti ini. Masalah, dicarikan masalah terlebih dahulu. Masalah utama. Masalah utama itu dengan kode KP atau kepegawaian. Yang masalah kedua ini dapat dagangan, kita kode menjadi KD. Nah, masalah utama ini kita bagi lagi menjadi beberapa masalah. Ini ada bagi submasalah, ada penerimaan, ada izin cuti, ada juga nanti yang ditulis pensiunan juga ada. Nah, ini submasalah ini dibagi menjadi sub-sub masalah. Di penerimaan ada formasi, ada surat lamaran, ada tes, ada pengangkatan. Yang cuti ada sakit, melahirkan, keperluan, dan ibadah. Sedangkan yang PD atau perdagangan dibagi menjadi 2. Nah, ini dibagi menjadi 2. Kalau untuk perusahaan besar bisa dibagi menjadi lebih besar lagi. Gitu. Ini submasalah untuk perdagangan, pembelian, dan penjualan. Sub-sub masalahnya dibagi lagi, permintaan penawaran, pesanan, pengiriman barang. Untuk penjualan ada permintaan penawaran, pesanan, pengiriman barang, pengaduan. Jadi ini adalah salah satu contoh daftar klasifikasi sistem subjek. Dari daftar klasifikasi ini bisa dilihat ya. Nah, dari submasalah ini kita bisa kembangkan menjadi lebih banyak.
Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari sistem subjek. Nah, tapi ada kekurangan juga. Jadi setiap dari submasalah-masalah ini ada juga nanti yang sama. Contohnya seperti ini. Di pembelian dan penjualan itu ada sama-sama penawarannya. Nah, kalau kadang kita tidak membaca dengan teliti, kita bisa salah memasukkannya. Nah, itu juga kekurangannya. Penyimpanan perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan. Pertama adalah filling kabinet, disesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai dengan banyaknya masalah utama. Jadi kalau tadi cuma ada 2, berarti kita cuma butuh 2 laci. Tapi itu hanya contoh ya. Jadi sesuai dengan masalah utama. Ketika ada 10 masalah, berarti kita butuh 10 masalah. Dan di dalam ini yang kuning, KP, KPD, KU, PD, PB, ini itu adalah laci, sedangkan yang sebelah kanan KP40 itu adalah dalamnya laci, ada kode-kodenya sendiri. Yang kedua adalah guide. Guide disesuaikan dengan kebutuhan atau banyaknya masalah. Banyaknya guide ditetapkan sebelum penetapan surat-surat. Jika pembagian utama berjumlah 12, maka jumlah guide juga 12. Guide itu disesuaikan dengan submasalah. Tadi kan masalah utama dibagi menjadi submasalah. Submasalah dibagi lagi menjadi sub masalah. Nah, ketika ada submasalahnya itu ada 12, 20, maka folder yang dibutuhkan juga jumlah yang sama, 20. Nah, di dalam guide ini ada folder atau map. Nah, jumlah folder atau map ini bergantung pada sub masalah. Jadi kalau tadi sub masalahnya ada 30, per sub masalah itu foldernya juga ada 20. Seperti itu. Ini ada contoh-contohnya ya. Yang depan itu adalah guide-nya. Jadi yang berwarna hijau itu adalah folder atau mapnya. Rak sortir. Jumlah rak sortir disesuaikan dengan pembagian pokok masalah utama. Nah, ini adalah contoh dari rak sortir. Ini kartu indeks atau kartu kendali yang digunakan untuk menemukan kembali surat yang disimpan. Judul atau nama itu diisi dari pengirim surat, tanggal diterimanya surat, nomor surat. Hal ini adalah yang dimaksud perihal atau subjek yang sudah diklasifikasikan di awal. Lampiran ada berapa lampiran, kode penyimpanan ini dilihat dari perihalnya. Halnya ini membahas tentang kepegawaian. Jadi kalau kode pegawaian, kode penyimpanan adalah KP, kode kepegawaian. Nah, sekian materi dari saya. Ada yang belum paham? Jika ada yang, saya yakin sudah banyak yang paham ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke saya atau Bu Eni. Tetap jaga kesehatan di pandemi sekarang. Tetap jaga jarak, tetap aturi protokol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.